Halo, apa kabar? Ya kali ini saya mau bikin video yang sebetulnya biasa ya. Eh, Cara beli asuransi melalui aplikasi online. Jadi ada beberapa aplikasi yang pernah saya coba. Salah satunya di atas tuh ya. Saya pernah coba. Di video di atas saya menggunakan apa nyebutnya ya, sales asuransi online ya jatuhnya. Waktu itu pakai cek premi itu untuk mobil expander. Kemudian saya juga pernah nyobain pakai cermati di waktu itu mobil Eclipse Cross. Cuma sayangnya saya lupa ya kenapa nggak sempat saya edit dan upload ya. Ya mungkin pada saat itu sibuk, jadi saya ya biasa sih kayak begitu ya. Kalau nggak langsung diproses ya akhirnya nggak sempat tayang. Nah sekarang saya coba lagi ya, karena yang cermati itu belum belum sempat tayang. Akhirnya saya untuk Ioniq 5 ini saya menggunakan cermati. Jadi akhirnya sih saya belinya asuransi MAG nih ya. Eh Yaudah kita langsung mulai ya. Bagaimana sih caranya beli asuransi secara online? Karena kan sebetulnya asuransi itu kan banyak ya. Jadi saya ini nggak langsung ke sales asuransi MAG ya. Saya lewat lewat situs pembelian asuransi. Jadi kita nanti dikasih opsi-opsi itu. Kita bisa banding-bandingkan mana yang harganya paling murah, mana yang klausanya paling lengkap. Jadi kita bebas dan eh, asuransinya jauh apa ya? Yang pasti sih dia pasti lebih murah. Kenapa? Karena dia memotong jalur-jalur marketingnya gitu ya. Kalau biasa kan kadang kita beli mobil, kalau beli tunai itu ya, biasanya kan salesnya nawarin. Nah, itu biasanya mahal tuh, guys. Kenapa? Karena kan ada komisi untuk sales mobilnya gitu. Jadi nggak heran sih. Nah, dengan menggunakan asuransi sales online ini, kita kita nggak perlu pusing gitu loh. Nanti mereka udah punya standar sendiri dan tidak terlalu panjang rantainya. Oke, kita langsung mulai ya. Nah, ini dia nama aplikasinya, Cermati. Jadi bukan sekedar asuransi, rupanya mereka ini juga KTA, kartu kredit dan bayar tagihan ya. Eh, Kalau kemarin saya pakainya cek premi itu kalau nggak salah tuh asuransi aja ya. Tapi ya nggak tahu ya, namanya juga kalau udah punya aplikasi kan jasanya bisa berkembang ya, nggak cuma satu. Ini saya sedang update. Kita coba buka ya. Ini membantu Anda dan jutaan pelanggan untuk memilih produk keuangan terbaik. Selain produk keuangan seperti KTA, kartu kredit, dan asuransi, juga menyediakan layanan top up, bayar tagihan, dan produk-produk digital. Ya begitu deh, kalau sudah punya apps itu ya bebas mau jualan apa aja. Bahkan ujung-ujungnya nanti aplikasi itu akan menjadi super apps gitu ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kayak Tokopedia, Bukalapak juga bisa jualan begini. Atau misalnya Traveloka bisa aja ya. Yang penting kan dia nyiapkan orangnya. Oke, kita langsung buka ya. Oke. Jadi dia ada investasi, bisa di-link ke apa nih, Indodana. Nih, asuransi-asuransi. Nah, enaknya kalau lewat sini ya, kita tuh diskonnya tuh fix gitu loh. Kita bahkan masih bisa nawar loh, masih bisa minta diskon. Dan yang pastinya jauh lebih murah dibandingkan kita lewat sales misalnya. Biasanya begitu. Oh ya, by the way, ini kalau beli asuransi seperti saya ini kan biasanya kalau orang beli mobil kredit kan sudah include tuh ya sama asuransi. Misalnya beli cicilan 3 tahun, 5 tahun tuh biasanya sudah include asuransi. Nah, biasanya asuransinya tuh mahal banget, guys. Jadi kalau dibilang oh ya ini murah ini cicilan segala macam, biasanya digedein di asuransi. Kita ditembak di asuransi. Nah, kalau kita beli tunai, kita terpaksa harus beli asuransi sendiri. Nah, yang bisa meniru cara ini bukan sekedar orang yang beli tunai ya, tapi juga orang yang mobilnya juga sudah selesai cicilannya dan pengen cari asuransi. Nah, bisa juga pakai cara ini. Oke, kita masuk ke asuransi mobil. Oke, kita pilih tahun kendaraan 2022, merek mobil Hyundai, model mobil. Nah, gini nih problem dari asuransi online ini. Mereka tuh nggak update, guys. Ya, jadi kalau ada mobil yang baru rilis tahun ini gitu kan, dia telat nih ngupdate ini.
ya. Jadi kemarin sih saya karena nggak ada pilihannya, saya ngasal aja, saya tulis saja Ioniq di sini. Walaupun bukan Ioniq 5 ya, tipenya juga nggak ada nih. Ya udah kita pilih aja yang mirip-mirip ya, signature AT, platnya B, perlindungannya tuh all risk, TLO. Kita pakai apa kemarin ya? Kalau nggak salah all risk ya, kalau salah ya. Oke, kita cari sekarang. Nah tuh, kita kita dapat pilihan guys, dikasih sama mereka. Tuh. Nah, fasilitas-fasilitas inilah sebetulnya yang mesti teman-teman pahami ya. Jadi kalau saya boleh saran ya, poin-poin terpenting itu pertama tentunya servisnya di bengkel resmi. Ya. Kenapa? Kalau misal kita nabrak terus kita masuk ke bengkel yang umum tuh ya mungkin masalahnya nanti ada selain kualitasnya nggak standar, spare part yang susah. Nah, Ioniq 5 ini kan mobil yang sangat unik ya, mobil yang jumlahnya terbatas, baru. Mau nggak mau kita harus nempel ke bengkel resmi. Jadi harus ada bengkel resmi, ya. Derek gratis, iya. Nanti kalau ada apa-apa kan kita repot. Derek gratis, apalagi nih? Tidak perlu survei juga oke nih. Kenapa? Karena eh, kita kan nggak mau repot. Biasanya sih disuruh kirim foto aja. Biasanya cuma disuruh kirim foto aja. Nah ini ya, 4 juta, 5 juta. Nah ini angka ini kan masih salah ya guys ya. Karena kan ini Ioniq bukan Ioniq 5. Oke. Ini ya, pilihan-pilihannya ya. Jadi kita dikasih pilihan. Tuh. Garansi hasil kerja bengkel dan suku cadang asli. Oke. Kita langsung loncat ya karena pilihannya banyak banget. Nih, banyak banget. Tuh. Bisa beli sekarang. Nah, nanti biasanya sih kalau saya biarin aja karena kan kita sudah daftar, nanti kita dikontak oleh salesnya. Nih biasanya sebentar lagi misalnya kapan ya? Besoknya lah, paling lambat besoknya sudah dikontak. Kita titip aja beli sekarang misalnya gitu ya. Misal kita pilih apa ya? MAG ya. Nah, ini yang kita pakai ya sekarang ya. Kita pilih misalnya ini ya. Nah, ini harganya tinggal kita masukkan nih. Misalkan 800 sekian ya. Nah, ini kan nggak pas kan angkanya kan ya. Karena memang ini Ioniq bukan Ioniq 5. Nih, perluasan. Nah, perluasan juga penting. Kenapa? Kayak banjir, huru-hara, dan lain-lain itu harusnya kita tambahkan. Ya, jangan sampai nanti kita mau klaim, Pak, maaf, Bapak nggak ada klausa banjir. Pak, mohon maaf, Bapak nggak ada klausa bencana alam, gempa. Pak, maaf, Bapak nggak ada klausa apalagi ya, huru-hara. Nah, huru-hara tuh penting tuh kalau menurut saya. Karena kan kita tinggalnya di Botabek ya. Kita sering ke Jakarta, Jakarta suka demo gitu. Kalau daerah sih belum tentu ya ada demo. Tapi kalau tiba-tiba kejadian di Jakarta demo apa misalnya? Demo yang sering demo tuh apa ya? Mahasiswa, buruh tuh kan sering demo tuh. Tiba-tiba kita lagi sial, kita lewat situ, kita kena. Ini apa nih wajib ada nih? Oh, oke. Nih. Oh iya iya itu rekomendasi ya, beda. Ini kenaikin dikit. Tuh. Proteksi bencana. Apa nih proteksi bencana? Nah, ini nih ya. Sorry. Jadi ada gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kerusuhan, huru-hara, terorisme, sabotase. Tambah aja guys, angkanya juga nggak begitu signifikan nih, 200.000. Kan kita keluarnya cuma sekali. Ya, jadi intinya jangan pelit, jangan sampai nanti kita udah keluar duit banyak. Ya, misal tadi berapa nih? Ini kita gedein dikit nih. Ini kita keluar 9 jutaan ya misalnya ya. Kita disuruh bayar 390.000. Kita udah keluar 9 juta gara-gara kita nggak nambah klausa misalnya terorisme, kita lagi sial ada kejadian, kita nggak bisa ini klaim. Nih tanggungan TJHPK sebentar apa ya? Oh, TJHPK itu adalah tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga ya.
Jadi kita bisa tambahin nih, misalnya pengemudi dapat tambahan 10 juta, pihak ketiga kita tambahin 20 juta, kita nabrak orang gitu ya, kita tambahin. Silakan penumpang kita tambahin, misal penumpangnya ada berapa, 7 seater, tambah 6 misalnya gitu kan, tambah 5 juta tuh. Tambahnya sedikit guys, 30.000. Rugi jangan sampai gitu kan, kita pelit-pelit di sini terus kemudian jadinya ini. Nah, nanti kita dapat 9.566. Nanti biasa dikasih diskon lagi. Ya udah, kita klik beli sekarang. Gitu. Nanti kita di kontak sih sebetulnya sama si salesnya. Kita di WhatsApp. Nah, ini dia WhatsApp dari salesnya, Mas Hagi. Dikasih penawaran oleh dia dan mobilnya kan dirubah ya sesuai dengan harganya. Saya bilang saya pelajarin dulu. Kemudian saya kasih pertanyaan penting yang jadi ini saya ya, hal yang prioritas. Jadi hitungannya berubah. Kemudian dikasih penawaran proposal. Nah, ini dia. Kemudian kita diminta menyelesaikan persyaratan-persyaratan. Salah satunya disuruh mengirimkan foto KTP, foto STNK kalau ada ya, bukti serah terima kendaraan kalau nggak ada, dan seterusnya. Ini saya kirimin foto mobilnya. Foto mobilnya saya minta dari sales Hyundai ya. Nah, kemudian di kwitansinya karena belum ada surat-suratnya ya. Oke, kemudian mereka mengirimkan semacam apa ya, pernyataan terakhir ya, final ya, dimana kita harus memberikan approval di situ. Terus saya bilang, oke, silahkan lanjut gitu kan. Nah, ini bukti serah terima kendaraan ya, karena belum ada surat-surat. Oke, bagi Anda yang heran ya, kok tiba-tiba jadi asuransi MAG, padahal kan saya approve-nya bukan MAG di situ. Tugu ya. Jadi ada kejadian unik sih, tiba-tiba setelah saya selesai bayar udah berapa hari ya, sehari atau 2 hari, tiba-tiba salesnya ngontek saya lagi, Pak, ini klausannya Bapak pilih yang mana? Loh, kan saya kaget kok dirubah lagi, orang udah bayar kok. Saya bilang ada apa ini? Oh, nggak support bengkel resmi, ini diganti sama dia hitungannya. Bengkel resminya dibuang, terus angkanya tetap sama, cuma dirubah-rubah aja itunya, preminya apa namanya itu diganti, klausa penggantian kalau ada kejadian meninggal dan segala macam digedein. Kan saya kaget, loh kok bisa begini, saya bilang iya Pak, ini apa namanya asuransinya tidak support. Loh, saya bilang tanggung jawab dong gitu, masa main rubah-rubah aja, kemarin bukan udah deal, saya bilang gitu ya. Nah, saya push aja, jadi kalau kejadian ada teman-teman kayak begitu push aja. Saya bilang kalau nggak bisa jangan dipaksa, ganti aja asuransi yang lain. Nah, tolong diurusin, saya bilang, tahu beres, saya nggak mau pusing. Disuruh ngasih foto lagi, saya ngamuk dong. Saya bilang udah datang aja sini, foto aja sendiri. Udah keburu kesel kan, saya nggak bisa bawa mobil, saya jadi ya pokoknya intinya saya jadi kesel pada saat itu. Akhirnya datang orang mereka di foto-foto dari asuransi yang lain. Muncul lagi masalah baru, dibilang harganya beda. Saya bilang udah balikin duitnya. Saya bilang balikin duitnya, saya cari asuransi yang lain. Saya bilang, saya kan gampangnya asuransi kan nggak harus mereka gitu. Tanggung jawab kamu sana. Ya udah, ditelepon lah sama pihak approvalnya kalau nggak salah. Jadi Bapak gimana Pak? Pokoknya kalau nggak mau saya bilang balikin aja duitnya. Ya. Nah, kemudian akhirnya untungnya pihak asuransinya juga mau ya. Jadi angkanya tetap sama. Ya memang harus begitu ya, kita sudah transfer, masa main dirubah-rubah aja. Harusnya dia ganti dengan yang sama persis gitu, jangan lagi dirubah, jangan duitnya ditambah. Nah, ini dia kopi dari asuransinya ya setelah kita terima. Nanti di post aja ya kalau mau lihat detail. Ini saya scroll ke atas ya, silahkan dibaca sendiri. Ya, ini dia nih. Ini klausa-klausanya ya, bisa ditiru apa-apa yang mau ditambahkan. Intinya kalau saya sih yang paling penting adalah bengkel resmi, karena ini mobil yang cukup unik ya. Nah, ini juga bagian tidak terpisahkan ya, cara menghitungnya ya. Silahkan dipelajari saja, nanti di post. Oke, gitu ya.
kirimin ini ya, buku apa namanya ini, Fair Friendly Insurer. Ini ya apa ya, standar lah ya. Nanti halamannya lengkap nih, banyak banget, kita juga nggak sempat baca. Kemudian kita dapat ini mapnya ya, seperti ini mapnya. Ini ada keterangan tentang asuransinya. Ini tadi ya, polisnya tadi ada kopi sama ada yang aslinya. Ada tadi ya ini ya, klausa tadi ya, tambahan di polis yang dikirim, bisa dilihat di sini. Tuh, ada 3 halaman. Oke, gitu guys ya. Jadi jangan lupa beli asuransi kalau beli mobil tunai. Kemudian kalau asuransi dari leasingnya sudah habis, ya bisa diperpanjang dengan cara yang sama supaya kita nggak pusing. Jangan lanjutin yang kemarin, jangan mau kalau ditawarin sama asuransi yang kemarin. Cari aja lagi sendiri, karena kan asuransi itu memang dijual dengan include di dalamnya itu adalah marketing fee. Nah, marketing fee-nya itu jangan sampai kita kena yang paling gede, atau jangan sampai kita kena 2-3 orang sales lah ya, ujung-ujungnya nanti kemudian harganya jadi mahal. Jangan lupa kalau punya mobil harus punya asuransi ya, sehingga kalau kita nabrak atau ditabrak, kita aman, kita tenang, kita nggak usah pusing. Jangan kita nanti kemudian ditabrak orang, kita ngamuk, kita kejar mobilnya, kemudian tiba-tiba kejadian kita berantem, kitanya yang sial. Jadi kalau ditabrak ya sudah, biarin aja, nanti biar asuransi yang ngurus. Jadi kalau beli mobil jangan lupa beli asuransi ya. Oke, itu aja video dari saya, semoga membantu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.